Selamat pagi anak-anak kelas 11 formasi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Sudah. Ya, bagus sekali. Sebelum belajar, pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, bagus. Nihil ya. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas dan mempelajari tentang teks ceramah, kita akan mengulas kembali pelajaran yang sebelumnya sudah kita laksanakan tentang teks eksplanasi yang kemarin kita bahas ya, eksplanasi kompleks. Ada yang masih ingat pengertian tentang teks eksplanasi kompleks? Teks yang berisi tentang sebab dan akibat terjadinya fenomena, baik itu alam, sosial, dan budaya. Manfaatnya kalian mempelajari teks eksplanasi buat kehidupan sehari-hari apa? Kita bisa mengetahui informasi kejadian, fakta, sebab akibat dari terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, siapkan buku catatannya. Sudah siap? Sudah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Nah, di sana ada salah satu gambar. Gambar siapa ya? Ustadz Adi Hidayat tentang teks ceramah. Kompetensi dasarnya 3.6 menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. 4.6 keterampilannya kalian mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dengan menggunakan struktur yang tepat. Berarti yang pertama kita akan mengidentifikasi atau menganalisis struktur dan kaidah. Untuk yang kedua, kita akan menentukan topik dari ceramah yang Ibu nanti berikan topiknya. Nah, ini IPK-nya. Yang pertama, kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, ada pembuka, isi, dan penutup. Yang kedua, kita akan menentukan topik ya yang sudah tadi Ibu jelaskan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kita mempelajari teks ceramah, peserta didik mampu yang pertama, menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang kedua, kalian mampu menentukan topik teks ceramah yang sudah nanti Ibu berikan topiknya. Sebelum kalian memahami tentang teks ceramah, simaklah tayangan video Ustadz Adi Hidayat berikut ini. Kalian simak baik-baik ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak tayangan video teks ceramah tersebut, menurut pendapat Anda, apa sih teks ceramah itu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang Teks pertama, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. ya, di sana berisi informasi, lalu ada pengetahuan di dalamnya, dan lain-lain. Itu pengertiannya. Nah, setelah kalian memahami pengertian teks ceramah, kita lanjutkan ke struktur teks ceramah. Ada 3. Yang pertama, isu, deskripsi mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga,
Pandangan umum penulis, yaitu pendahuluan itu berisi tentang yang ketiga itu ada isu, permasalahan, dan pandangan penulis. Setelah pendahuluan, yang kedua ada isi atau rangkaian argumen. Berisi apa? Pendapat dan Fakta. ya, fakta. Yang ketiga ada penegasan ulang berupa simpulan atau rangkuman. Berarti yang kedua struktur. Kita simpulkan ada apa saja? Ada pembuka, apalagi isi, lalu penutup. benar. Bisa dipahami? Sampai struktur ya. Nah, setelah Anda memahami teks ceramah dari sistematika, kebahasaan, Ibu sudah bagikan LKPD di grup WA kalian ya, silakan dibuka. Sudah ada? Nah, silakan kalian duduknya berkelompok. Nah, anak-anak, silakan kalian kerjakan analisis struktur dan kaidah, lalu penentuan topik yang sudah ada di lembar LKPD yang sudah Ibu siapkan dan kirimkan ke grup. Teman lainnya silakan mencatat di buku tugas, lalu salah satu orang juga mengetik di laptop yang sudah Ibu sediakan. Ya, nanti ketika kalian berkelompok mempresentasikan, ada namanya itu TGT, Tour Game Turnamen. Jadi kalian berdiskusi di nilai. Jadi kita tahu yang benarnya siapa, yang paling tinggi nilainya, dan yang paling, bukan yang paling rendah ya, yang di bawah kelompok yang paling tinggi juga siapa. Ya, silakan dikerjakan. Buku paketnya halaman 83 ini. Strukturnya apa saja, kaidah kebahasannya apa saja. Ya. Strukturnya lihat apa saja yang ada di sana. Bahasanya juga lihat ya, di sana ada apa saja. Tentang itu halaman 83. Ada kesulitan tidak, Neng? Tidak ada. Insyaallah. Kelompok hilang ada kesulitan juga. Nanti untuk strukturnya jangan ditulis semuanya, jadi informasi pentingnya saja yang ada di teks ini. Ya. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Baik, Ibu akan kopikan file kalian untuk kalian presentasikan di depan ya. Iya, Bu. Silakan copy with. Ya. Ya. Hilang kan ya filenya. Silakan. Sudah. Ya. Nah, setelah kalian mengcopy filenya di sini, kelompok yang pertama tampil karena minggu lalu kelompok ya, sekarang kelompok rezeki dulu. Siapa yang kelompok rezeki? Kelompok Herdis dan kawan-kawan ya. Silakan siapkan untuk presentasi ke depan, di depan teman-teman kalian. Nah, untuk kelompok rezeki, silakan kalian presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resi bisa berdiri aja. Nah, Kami dari kelompok rezeki akan mempresentasikan hasil analisis dan teks kaidah kebahasaan teks ceramah. Di sini anggota kelompoknya ada Gilang, Herdis, Penti, Ina, dan Resti. Herdis silakan. Analisis struktur teks ceramah tentang Jepang.
Pembuka terletak di paragraf ke-1, yaitu Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Isi paragraf kedua sampai dengan 6. Penutup paragraf ke-7, yaitu Jepang sangat menghargai pendidikan. Ya. Masih. Next, Resti. Selanjutnya, Resti. Jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang. Analisis kaidah kebahasaan teks ceramah tentang Jepang. Kaidah kebahasaan 1. Kata ganti orang pertama tunggal. Contoh kalimat, hadirin yang saya hormati. Jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh Penti. Kaidah kebahasaan, kata ganti orang kedua jamak. Contoh kalimat, kamu pergi ke sebuah restoran di Jepang. Yang digarisbawahinya? Kamu. Ya. Jawaban selanjutnya oleh Ina. Kaidah kebahasaan nomor 3, kata sambung sebab akibat. Contoh kalimat, jika kamu pergi ke sebuah restoran di Jepang, maka kamu akan melihat orang-orang yang hanya makan sebanyak yang mereka butuhkan. Jika sama maka. Maka. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah konjungsi temporal. Contoh kalimat, Jepang mengatasi kekurangan sumber daya alam lalu mengoptimalkan sumber daya lainnya. Yang digarisbawahinya kata? Lalu. Ya, benar. Jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang. Tentang penentuan topik dalam teks ceramah yang sudah Ibu berikan, topiknya apa? Pengalaman dalam pekerjaan. Nah, spesifikasinya menjadi manusia yang penuh dengan rasa syukur dalam bidang pekerjaan. Ya. Topik umum, pengalaman dalam pekerjaan. Spesifikasi topik, menjadi manusia yang penuh rasa syukur. Dasar pemilihan, kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Setelah kalian menyimak presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang kalian ditanyakan? Masih. Hal penting apa yang kalian dapatkan setelah memahami teks ceramah tentang Jepang? Diskusikan dulu jawabannya ya. Pertanyaannya perlu diulang nggak? Hal penting apa setelah kalian mempelajari teks ceramah tersebut bagi kehidupan sehari-hari? Sudah? Sudah. Iya. Mau dijawab boleh sih? Oh ya. Setelah kami memahami teks ceramah tentang Jepang, hal penting yang kami dapatkan dalam sehari-hari yaitu 1. Sikap gigih anak Jepang, 2. Sikap pantang menyerah. Ya, itu yang bisa kita contoh dari anak-anak Jepang ya, sikap gigih dan pantang menyerah, benar sekali. Ya, Resti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bersyukur akan mempresentasikan analisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Selanjutnya akan dijawab oleh Septian. Analisis struktur teks ceramah tentang Jepang.
Pembuka terletak di paragraf ke-1, yaitu Jepang mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Isi paragraf kedua sampai dengan 6. Penutup paragraf ke-7, yaitu Jepang sangat menghargai pendidikan. Dua, analisis kaidah kebahasaan teks ceramah tentang Jepang. Kaidah kebahasaan 1, kata ganti orang pertama tunggal, contoh kalimat, hadirin yang saya hormati, yang digarisbawahi yaitu saya. Benar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Devina. Analisis kebahasaan teks ceramah tentang Jepang. Kaidah kebahasaan yaitu kata ganti orang kedua jamak. Contoh kalimatnya yaitu jika kamu pergi ke sebuah restoran, maka kamu akan melihat orang yang makan sebanyak yang mereka butuhkan. Yang digarisbawahi yaitu kamu. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Analisis kaidah kebahasaan teks ceramah tentang Jepang. Kaidah kebahasaan kata sambung sebab akibat. Contoh kalimatnya adalah para siswa belajar menjaga kebersihan karena dalam mengatasi kebersihan merupakan bagian dari etika Jepang. Yang digarisbawahi adalah karena. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Wahyuni. Analisislah kaidah kebahasaan teks ceramah tentang Jepang. 4. Konjungsi temporal. Dengan begitu, tidak ada sisa-sisa makanan. Yang digarisbawahi adalah dengan begitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria. Topik umum, pengalaman dalam pekerjaan. Spesifikasi topik, menjadi manusia yang penuh rasa syukur. Dasar pemilihan, syukur dapat diartikan sebagai lantunan indah berupa ungkapan terima kasih, sikap menerima apa adanya, dan bersahaja menyadari tentang setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Setelah menyimak, ada yang ini ditanyakan? Dari kelompok rezeki ya. Saya akan memberi bersyukur. Pendapat saya menyampaikan hasil analisisnya dan tayangan pada PPT juga sudah sangat terlihat jelas. Ya, berarti itu kritik yang bersifatnya membangun ya. PPT-nya sudah jelas. Tapi ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nanti ketika kalian menjawab analisis kaidah nanti Ibu bahas di simpulannya ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil analisis struktur dan kaidah, Ibu akan berikan kunci jawabannya untuk kita amati sama-sama. Nah, perhatikan. Kunci jawaban yang pertama, identifikasi struktur, terletak di paragraf pertama. Berikut jawabannya. Nah, jadi tentang apa nih? Jepang yang mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakat. Yang tadi diucapkan, dijawab oleh Gilang, ada sikap gigih, sikap pantang menyerah, itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kita belajar sekolah. Kunci jawaban yang selanjutnya, isi rangkuman argumentasi benar, terletak di paragraf kedua sampai lalu penutupnya ada di paragraf terakhir, poin ke-7. Setelah itu, kaidah kebahasaan yang pertama benar. Tadi kata ganti orang pertama tunggal, hadirin yang saya
Yang di garis bawah di sana ada kata saya. Yang kedua kata ganti orang kedua jamak. Yang di garis bawahi adalah kata kamu. Kata sambung sebab akibat. Yang ibu garis bawahi kata maka. Kalau tadi ada yang jawab jika atau karena bisa ya. Karena contohnya itu apa saja? Jika, karena, maka, sehingga, sebab, dan akibat. Selanjutnya konjungsi temporal. Ya, di sana ada kata lalu yang sudah ibu garis bawahi, itu termasuk dengan konjungsi temporal. Yang nomor 5, kata-kata persuasif. Contoh kalimatnya sudah ada, yang ibu garis bawahi kata harus karena merupakan kata-kata persuasif. Setelah memahami analisis kaidah, kita akan menentukan topik dalam ceramah yang sudah tadi kalian kerjakan. Semua jawabannya benar untuk topik, tidak ada yang salah karena itu merupakan pendapat kalian. Topiknya pengalaman dalam pekerjaan. Ibu berikan contohnya, topik spesifikasi topiknya ujian manusia yang penuh dengan rasa syukur. Lalu dasar pemilihannya di sana ada pengertian rasa syukur. Nah, tadi kan kita sudah berdiskusi ya, ada 2 kelompok, ada kelompok bersyukur dan ada kelompok rezeki. Tadi Ibu sudah berikan catatan kecil, ada ada 1 orang yang tadi analisisnya kurang tepat. Kita lihat sama-sama di format berikut. Bisa terlihat anak-anak? Oh belum? Sudah ya? Nah, Ibu besarkan. Yang pertama, kita simpulkan dulu. Analisis dari kelompok bersyukur, dari kelompok Widya dan teman-teman ya. Septian, tadi sudah melakukan analisis struktur, jawabannya tepat. Ibu berikan skor 30. Nah, untuk Widya, benar, jawabannya 10 poinnya. Devina, analisis kaidah yang ketiga, jawabannya benar, Ibu berikan skornya 10. Rizka, benar, skornya 10. Nah, untuk Sri, tadi analisis kaidah itu konjungsi temporal, karena Ibu lihat tadi contoh kata dengan begitu itu bukan termasuk konjungsi temporal, jadi Ibu berikan poinnya 5. Untuk Fitria, penentuan topik sudah benar, poinnya 30, berarti kelompok bersyukur mendapatkan perolehan poin 95. Tepuk tangan buat kelompok bersyukur. Ini masih di atas KKM ya, KKM-nya 80. Selanjutnya kelompok rezeki, Gilang dan kawan-kawan. Herdi sudah melakukan analisis struktur benar, perolehannya 30. Gilang ada 2 yang dikerjakan, analisis kaidah dan topik ya, kata ganti orang pertama. Poinnya 10, ini sama, jadi 20 ya. Ina, analisis kaidah yang selanjutnya, poinnya 10 sudah benar. Dan Resti tadi menentukan kaidah yang terakhir ya, benar. Jadi poinnya sebenarnya semuanya jadi 100. Jadi yang paling tinggi adalah kelompok rezeki. Tepuk tangan buat kelompok rezeki. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami struktur dan kaidah teks ceramah, ada yang masih ragu tidak? Ada yang mau ditanyakan tentang teks ceramah? Tidak. Sudah paham? Sudah. Manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari apa yang tadi di dalam teks tentang Jepang? Kita harus menerapkan sikap pantang menyerah, lalu sikap gigih dalam belajar ya. Nah, tugas kalian minggu depan, kalian kan tadi sudah menentukan topik ya. Kalian rangkai menjadi kerangka teks ceramah untuk kalian berceramah di depan publik. Jadi minggu depan kalian menulis ceramah dari topik yang sudah hari ini kalian tentukan ya. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, KM tolong pimpin doa ya. Sebelum pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan ya.